Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba' Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini semester 1E yang berbahagia. Berikut ini adalah materi 1 dari mata kuliah hadis tarbawi yang membahas tentang materi dalam pembelajaran. Selamat mengikuti, semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua, baik itu manfaat secara akademis, manfaat secara sosiologis, manfaat secara spiritualis, dan lain sebagainya. Selamat mengikuti. Apa-apa saja sih materi pembelajaran itu? Materi pembelajaran yang pertama yang akan kita ajarkan atau kita berikan kepada anak didik kita menurut hadis Nabi yang pertama adalah akidah dan keimanan. Ini penting karena materi ini menjadi basic atau menjadi dasar. Kalau anak-anak didik kita ataupun gurunya sudah memiliki akidah, memiliki keimanan, maka orang tersebut akan menjadi orang yang baik, yang baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah materi tentang Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kitab suci kita umat Islam. Harus dipelajari, wajib hukumnya, karena ia merupakan sumber dari segala sumber. Dia merupakan rukun iman. Percaya kepada Al-Quran itu rukun iman, wajib hukumnya. Al-Quran merupakan sumber ilmu, sumber akhlak, sumber keimanan, sumber pengetahuan, dan sumber inspirasi, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah ibadah dan zikir. Setelah kita beriman, mempelajari Al-Quran, kita belajar ibadah. Kemudian diajarkan kepada anak-anak didik kita. Kita beriman kepada Allah, tapi kita tidak ibadah. Belum lengkap. Kita iman kepada Allah, iman kepada kitab Al-Quran, tapi kita belum ibadah. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, innalladzina amanu wa amilus solihat. Nah, satu paket. Beriman dan beramal soleh. Iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir. Kemudian kita beramal soleh, ibadah, sholat. Nah, ini penting. Selanjutnya fikih juga penting. Fikih ini menjadi penting karena dia menjadi landasan landasan bagi kita dalam beribadah kepada Allah, dan landasan bagi kita juga dalam bermuamalah kepada sesama manusia. Yang terakhir yaitu keterampilan. Ini juga penting dipelajari karena kita mau hidup, otomatis kita harus punya keterampilan, kemampuan. Kita terampil dalam mengajar misalnya, itu termasuk keterampilan. Kita terampil dalam mendidik anak-anak kecil, anak-anak usia dini, ini keterampilan hidup yang perlu. Nanti dengan keterampilan inilah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Kita sudah jadi guru nih, guru lulus PIAUD IAI Tebo. Misalnya kan, sudah dapat ijazah S1, sarjana pendidikan anak usia dini. Melamar PNS misalnya kan, diterima. Nah, ini kan yang dipakai itu adalah keterampilan kita. Keterampilan kita lah yang membuat kita bisa jadi PNS misalnya. Baik, kita masuk materi yang pertama, yaitu akidah dan keimanan. Ini landasannya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an.
Apa kata Ibnu Abbas? An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazuk ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ini hadis riwayat Abdullah ibnu Abbas. Sebelum kita lanjut ke terjemahannya, perlu Bapak kasih tahu bahwa Abdullah ibnu Abbas ini adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bapaknya Abbas, kakeknya Abdul Muttalib. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Jadi sepupuan gitu loh, satu kakek. Baik, selanjutnya terjemahan hadis. Ini adalah pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas. Tentu saja pesan juga kepada kita semua dan anak-anak didik kita nanti. Kata Nabi, saya akan ngajarin kamu nih, si Abbas, beberapa kalimat, beberapa nasihat. Yang pertama, peliharalah perintah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memelihara kamu. Kita pelihara salat, kita tunaikan salat, kita kerjakan puasa. Ini adalah bentuk kita memelihara perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan Nabi, jagalah larangan Allah. Maksudnya, jauhkanlah dirimu dari larangan Allah. Jangan berbuat larangan Allah baik ketika ramai maupun ketika sepi. Apa faedahnya? Niscaya kamu akan mendapatkan Allah selalu berada di hadapan kamu, selalu berada di hati kamu. Ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujahaka. Ini adalah bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Apabila kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus kata Nabi, ketahuilah olehmu, seandainya seluruh umat manusia kumpul untuk ngasih pertolongan kepada kamu, mereka tidak akan sanggup kecuali Allah yang mengizinkan. Sebaliknya, seluruh umat manusia ingin mencelakakan kamu, mereka juga tidak akan sanggup kecuali Allah yang mengizinkan, mereka akan mencelakakan kamu. Rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Pena telah terangkat dan tulisan-tulisan pada buku catatan telah kering. Ini adalah tentang qada dan qadar. Jadi Allah sudah menetapkan semuanya. Ini hadis bercerita tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha segalanya. Allah tempat menolong, tempat kita menyembah, tempat kita meminta apapun. Tidak ada yang bisa mencelakakan kita kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk celaka. Begitu juga tidak ada yang bisa memberikan manfaat, menolong kita kalau Allah tidak izinkan kita diberi pertolongan, ya. Itu kira-kira. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, derajatnya hasan sahih. Selanjutnya, di slide berikutnya, pelajaran apa yang kira-kira bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, perlu ada komunikasi antara murid dan guru agar sama-sama memiliki kesiapan. Kayak di hadis itu kan, inni u'allimuka bikalimatin, kata Nabi. Saya mau ngajarin nih, mau nasihatin kamu, wahai Abdullah. Nah, jadi dengan begitu Abdullah siap-siap nih. Oke, baik Rasulullah. Jadi Rasulullah sebagai guru harus ngasih tahu dia mau ngajar apa, dan Abdullah ibnu Abbas harus siap-siap menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian di dalam hadis ini juga dibahas akidah dan tauhid, jadi merupakan materi pokok
dalam pembelajaran. Penting mempelajari akidah dan tauhid. Selanjutnya, dalam hadis ini diajarkan bahwa Allah maha segalanya. Kita harus yakin itu. Sudah dijelaskan tadi bagaimana Allah bisa mengatur nasib kita, maha melihat, maha mendengar, maha memberi pertolongan. Kemudian percaya kepada qada dan qadar. Percaya kepada ketentuan Allah. Kalau kita sudah ditetapkan menjadi orang Tebo misalnya, orang Melayu atau orang Jawa, ini sudah takdir, tidak bisa diubah, namanya takdir mubram. Nah, kita harus percaya, kita harus terima dan harus percaya bahwa itu ketetapan dari Allah. Jangan lagi nanti protes, ya Allah, kenapa saya tidak lahir sebagai orang Korea misalnya yang ganteng atau yang cantik-cantik. Jangan lagi, itu sudah tidak penting lagi. Karena di hadapan Allah yang paling penting adalah ketakwaan. Ada lagi takdir yang bisa diusahakan atau diubah. Misalnya saya pengen jadi guru PIAUD. Nah, ini adalah takdir yang bisa kita usahakan. Makanya manusia wajib berusaha dan berikhtiar lahir batin untuk menentukan takdir sambil menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira ya materi yang pertama tentang akidah. Yang kedua tentang Al-Qur'an. Perlu juga kita ingat, kita pelajari bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang harus kita yakini. Landasan dari materi kedua ini adalah hadis riwayat Sa'id Rafi' bin Mu'alla. Kata Nabi, "Ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruj min al-masajid." Fa akhadha bi yadi, falamma aradna an nakhruja, qultu ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin min al-Qur'an. Lalu kata Nabi, Alhamdulillah Rabbil Alamin, hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladhi utituh. Ini hadis riwayat Abu Sa'id Rafi' bin Mu'alla. Jadi Nabi ingin ngajarin satu surah yang mulia di dalam Al-Quran sebelum keluar di masjid. Kemudian Abu Rafi' Sa'id bin Mu'alla bilang, "Mana ya Rasulullah? Ini aku ngajarin kamu," kata Rasulullah. "Aku ajarkan kamu surat yang paling mulia dalam Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin," kata Rasulullah. Ini Rasulullah mengajarkan Abu Rafi'. Wal Qur'anil Azim, dan mengajarkan Al-Qur'anil Azim, Quran yang mulia yang telah diberikan kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Materi tentang Al-Quran ini adalah materi yang penting untuk kita ajari, untuk kita pelajari, dan kita ajarkan nanti kepada anak didik kita. Seperti yang dijelaskan tadi di awal-awal, Al-Quran merupakan rukun iman. Kalau percaya Al-Quran berarti orang tersebut orang beriman. Sebaliknya, kalau tidak percaya berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Al-Quran, dan kepada Nabi. Al-Quran adalah penyambung kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para sahabat dulu masih ketemu dengan Rasulullah, sementara kita tidak lagi. Lalu bagaimana cara berjumpa kita dengan Rasulullah? Cara kita berjumpa dengan Rasulullah adalah dengan mempelajari Al-Quran. Membalaghul Quran faka'annama syafahtuhu bih, kata hadis Nabi. Kemudian pelajaran yang pertama dari hadis ini dijelaskan di sini, Al-Quran merupakan materi pokok karena merupakan sumber semua materi pembelajaran dan ilmu pengetahuan. Al-Quran sumber fikih, sumber akhlak, sumber ibadah dan lain sebagainya. Al-Quran juga sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran sumber ilmu biologi, Al-Quran sumber ilmu fisika, Al-Quran sumber ilmu sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya.
Contohnya Al-Quran sumber ilmu biologi. Di dalam Al-Quran ada dibahas tentang embriologi, nah, tentang ilmu kandungan. Kemudian pelajaran hadis yang kedua, Al-Fatihah merupakan surat teragung karena merupakan cerminan kandungan Al-Quran. Jadi intisari Al-Quran itu menurut para ulama adalah Al-Fatihah. Semua intisari Al-Quran terkandung di dalam Al-Fatihah. Oleh karena itu dia menjadi penting untuk kita pelajari. Selain itu, Al-Fatihah juga merupakan rukun solat. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wajib hukumnya membaca Al-Fatihah. Kemudian ada lagi manfaat atau pelajaran yang selanjutnya, yaitu sebelum kegiatan belajar dimulai perlu adanya apresiasi kayak yang dilakukan Nabi dalam hadis ini kepada Abu Rafi' Sa'id Al-Mu'alla. Ada pretest, ada tes awal. Kemudian apa tujuannya? Ada tujuannya agar murid kita nanti siap menerima pelajaran. Wahai Abu Sa'id, saya mau ngajarin sesuatu. Nah, kata Nabi. Terus diam Nabi kan. Abu Sa'id bilang, ya Rasulullah, katanya tadi mau ngajarin sesuatu. Nah, jadi secara ini sudah ada interaksi. Nabi sudah siap, Abu Sa'id juga sudah pengen belajar. Baik, materi ketiga adalah tentang ibadah dan zikir. Hadisnya, An Nabi Hurairah radhiyallahu an qala jaa al-fuqara'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata orang-orang ini, kata al-fuqara ini, qalu dhahaba ahlud dusuri minal amwali bid darajatil ula wan na'imil muqim yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum wa lahum fadlun minal amwali yahujjuna biha wa ya'tamiruna biha wa yujahiduna wa yatasaddaquna. Qala ala uhaddithukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum walam yudrikkum ahadun ba'dakum wa kuntum khairam man antum baina zahranai illa man amila mislahu tusabbihuna wa tuhammidun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin salasan wa salasin fakhtalafna bainana faqala ba'duna nusabbihu salasan wa salasin wa nahmadu salasan wa salasin wa nukabbiru arba'an wa salasin. Faraja'tu ilaihi faqala yaqulu subhanallah walhamdulillahi wallahu akbar hatta takunu minhunna kullihinna salasan wa salasin. Faraja'tu ilaihi faqala taqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta takunu minhunna kullihinna salasan wa salasin. Ini hadis tentang ibadah di mana ada cerita bahwa orang-orang miskin dari kaum muhajirin ini protes, ya Nabi, kami ini miskin. Sementara orang-orang yang kaya itu dia punya duit, punya kemampuan untuk ibadah. Sholat sama, kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka puasa. Cuma kami ini tidak punya duit ya Rasulullah. Mereka haji, kami tidak bisa haji. Mereka umroh, kami tidak bisa umroh. Mereka berjihad, kami tidak punya duit, tidak punya kuda. Mereka sedekah, kami tidak punya duit. Lalu kata Nabi, mau tidak aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian. Maksudnya bisa mengejar pahala orang-orang kaya gitu. Dan dengannya dapat terdepan dari orang yang setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Apa itu? Kata Nabi, kalian tasbih, tahmid, dan takbir di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Ini artinya Rasulullah menyuruh kita untuk berzikir setelah sholat, yaitu Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Setelah sholat jangan langsung berdiri, jangan langsung pergi, zikir dulu, istighfar dulu,
baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, baca la ilaha illallah beberapa kali, kemudian doa. Begitu adab dalam kita untuk kita setelah kita setiap sholat. Ini ajaran Nabi kepada kita, di mana pahalanya bisa mengalahkan pahala orang-orang kaya, kata Nabi di sini. Semangat yang diberikan Rasulullah SAW pada orang-orang yang tidak punya harta pada waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir. Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Nah, guru adalah motivator, mampu memotivasi murid kayak yang dilakukan Nabi nih. Dimotivasi ini amalan supaya kamu sama dengan orang-orang kaya itu. Jadi jangan sedih, harus semangat beramal gitu maksud Nabi ya. Dikasih amalan tasbih, tahmid dan takbir setelah sholat. Kemudian kita lihat juga di hadis ini semangat para sahabat Nabi dalam mencari ilmu dan perhatiannya dalam beramal kebaikan. Jadi sahabat Nabi itu ciri-cirinya dia tidak iri kepada orang yang berharta, tapi iri kepada orang yang mempunyai kesempatan amal yang banyak. Ya, dia iri, dia tidak punya harta karena tidak bisa beramal, bukan tidak punya harta bukan karena iri karena pengen harta banyak, bukan, tapi iri karena kesempatan amalnya agak kurang gitu. Kemudian materi pelajaran yang diberikan Nabi adalah zikir setelah salat wajib. Jadi kita harus berzikir setelah salat wajib. Ini adalah pelajaran yang penting untuk diajarkan kepada anak-anak didik kita nanti. Kemudian fadilah zikir bernilai sama dengan pahala sedekahnya orang-orang kaya, seperti yang sudah kita terangkan tadi ya. Baik. Selanjutnya, materi tentang fikih ya. Materi tentang fikih ini dasar hadisnya hadis dari Muawiyah radhiyallahu an Muawiyah khatiban yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti wa lan tazalu hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalfahum hatta ya'tiya amrullah. Ini hadis yang didengar oleh Muawiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan derajat hadisnya sahih menurut Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah hendaki jadi baik gitu. Siapa yang Allah hendaki jadi baik, buktinya adalah memiliki kepahaman dalam agama. Siapa yang dipahamkan dalam agama sesungguhnya dia adalah orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang yang baik. Sesungguhnya aku, kata Nabi, hanya membagi saja dan Allah yang memberi. Dan senantiasa sebagian umat ini berdiri di atas perkara Allah atau agama, yaitu agama, tidak membahayakan orang yang menyalahi mereka sehingga datang perkara Allah, yaitu kematian. Intisari dari hadis ini atau pelajaran yang bisa diambil untuk kita pelajari, fikih adalah materi agama yang sangat penting dan utama, karena dengan fikihlah Allah Subhanahu wa taala menganggap orang itu baik karena pemahaman fikihnya yang baik, pemahaman syariahnya yang baik. Kemudian selanjutnya, keberhasilan menguasai materi fikih merupakan indikator keberhasilan pendidikan agama Islam. Jadi kalau kita berhasil mendidik orang itu paham fikih, itu bukti kalau dia paham, kalau pendidikan lembaga itu atau orang itu berhasil mendidik gitu ya. Selanjutnya, ilmu harus diusahakan dengan sungguh-sungguh melalui proses pembelajaran di samping banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ilmu yang didapat manusia akan membuat ia semakin kokoh bertegang teguh kepada kebenaran. Semakin dia banyak pengetahuan, semakin dia pintar, maka semakin dia kokoh imannya, semakin dia tidak ragu dengan agama. Maka pembelajaran fikih menjadi penting untuk melahirkan generasi-generasi yang memiliki iman, generasi-generasi yang berintegritas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi tentang keterampilan. Ini adalah materi terakhir dalam materi pembelajaran ini. Apa hadisnya? Dasar dari keterampilan adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yadkhulu bis-sahmil wahidi thalatha nafarin lil jannah. Sani'uhu yahtasibu fi sun'ihi al-khaira war-ramyi bih wa munabbiluhu warmu warkabu wa antarmu ahabba ilayya min an tarkabu wa laysa lahu illa fi thalathatin ta'dibur rajulu farasahu wa mula'abatihim ra'atuh wa mula'abatihim ra'atah wa ramyihi biqausihi wa nablihi wa man taraka ar-ramya ba'da ma 'amilahu raghbatan fa innaha ni'matun kafaraha au qala kafara biha." Sesungguhnya Allah memasukkan tiga jenis orang ke dalam surga oleh satu hal. Yang pertama, tiga orang ke dalam disebabkan oleh satu panah di sini ya. Pembuatnya yang mengharapkan kebaikan dalam pembuatnya, pemanahnya, dan pemberi anak panah. Jadi panahlah dan berkendaralah, dan panahanmu lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada engkau berkendara. Tidak ada permainan melainkan tiga perkara. Maksudnya permainan yang bermanfaat. Pengajaran seseorang kepada kudanya, orang ngajarin kudanya, itu termasuk permainan yang bermanfaat, yang berpahala. Kemudian bermain-main dengan istrinya. Nah, ini nanti kalau sudah nikah, kalau kita bersenda gurau dan lain sebagainya dengan istri kita, ini pahala hukumnya. Kemudian yang ketiga, suatu hal yang nampaknya main-main tapi berpahala adalah memanah dengan busur anak panah. Barang siapa yang meninggalkan memanah setelah ia terampil karena benci, dia sudah hebat mana, tahu-tahu capek, benci sama panahan gitu kan, maka sesungguhnya ia nikmat yang dikufuri atau ia mengkufurinya. Ini hadis tentang keterampilan ini penting untuk kita pelajari karena kita hidup ini perlu keterampilan. Kita punya keterampilan mengajar, maka dengan keterampilan itulah kita bisa hidup gitu kan. Oleh karena itu nanti setelah jadi guru, kita perlu mengajarkan keterampilan kepada anak-anak didik kita. Kita perlu mengajarnya keterampilan menggunakan komputer, ya. Agar apa? Agar anak itu bisa belajar melalui komputer misalnya. Belajar menulis, apalagi mahasiswa harus bisa, wajib bisa. Karena dia akan menulis terus. Menulis makalah, menulis skripsi, dan lain sebagainya. Ini keterampilan penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak didik kita nanti. Lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, materi keterampilan perlu untuk anak didik sesuai dengan zaman dan kebutuhannya. Ya, kayak yang Bapak bilang tadi, anak didik sekarang butuh tahu bagaimana cara menggunakan komputer. Maka harus diajarkan, ya kan? Apalagi ya, yang jelas semua keterampilan itu harus kita ajarkan sesuai dengan zaman dan kebutuhannya. Harus kita didik anak didik kita. Dan kita sebagai pendidik harus tahu duluan materi-materi keterampilan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak didik kita. Selanjutnya, materi dan keterampilan apapun yang bermanfaat dengan niat yang baik, maka nilainya baik, dapat pahala. Jadi ibadah gitu ya.
Selanjutnya, memelihara keterampilan yang ada dan terus berlatih merupakan bentuk syukur agar nikmat yang diberikan tidak hilang. Misalnya keterampilan kita nulis makalah, ya kita harus terus nulis makalah biar semakin hebat, semakin tidak hilang ilmunya, semakin banyak. Nanti ketika nulis skripsi sudah gampang karena sudah terlatih. Nah, itu ya harus disyukuri. Selanjutnya, terakhir, sebagai penutup, ini ada evaluasi. Jadi teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, pilih salah satu hadis dalam materi ini untuk ditulis, diterjemahkan, serta jelaskan pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut. Ditulis dengan tangan, ya, ditulis dengan tangan, diterjemahkan juga dengan tangan, ditulis tangan gitu maksudnya. Kemudian dijelaskan apa yang dipahami dari hadis tersebut, pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut. Kalau bisa tidak boleh sama dengan teman yang lainnya, dan kalau bisa lagi pelajaran-pelajarannya lebih banyak lagi dari apa yang dijelaskan dalam materi ini. Misalnya pelajaran tentang hadis keterampilan tadi ada 4, tambah lagi pelajaran lain gitu. Baik, demikian pembelajaran untuk materi pertama ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.